karena ada gangguan ya dari hubungan kabel di sini, maka itu yang operate sana, seharusnya saya yang operate untuk PowerPoint saya, tapi terpaksa sana ya. Saudara bisa memperhatikan akan gambar ini, saudara. Oke, saya harap untuk setiap daripada kita juga hari ini dengan wajah yang tersenyum. Amin. Saya ingin di dalam saya menyampaikan akan firman Tuhan, saya ingin melihat saudara semua tersenyum. Karena pada saat saudara tersenyum, saudara akan menerima berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, meskipun giginya nggak ada seperti tadi ya, seperti giginya nggak ada, tetapi dengan berani ya tersenyum, memberikan senyuman yang luar biasa. Biarlah setiap daripada kita pun hari ini boleh tersenyum. Ada amin, saudara. Ada suatu ilustrasi, ada suatu cerita, ada dua orang ya, yaitu kakek dan nenek. Dua orang kakek dan nenek pergi ke McDonald, dia membeli makanan dan akhirnya setelah membeli makanan yang jual, dia terheran-heran kenapa kok belinya cuma satu padahal untuk berdua gitu kan. Nah, maka dari itu dia bertanya, apakah satu cukup untuk bapak dan ibu? Kakek dan nenek ini katakan ya, cukup. Dan yang jual McDonald ini memperhatikan, dan benar saudara, pada waktu mereka duduk, hamburgernya dibagi dua, minumannya pakai straw dua, begitu romantis kakek dan nenek ini ya. Dan french fries-nya juga dibagi dua, saudara. Lalu si kakek makan ya, dan waiters ini memperhatikan, kok neneknya kok nggak makan-makan gitu ya, kok lama sekali, kok nggak dimakan, kenapa tadi dibagi dua? Maka itu waitersnya menghampiri, Nek, apakah membutuhkan sendok dan garpu? Oh enggak, ya habis itu waitersnya kembali ya ke tempatnya, dan waiters ini terus memperhatikan si kakek selesai makan ya, terus waitersnya datang lagi ya. Dia katakan, apakah masih membutuhkan makanan? Mungkin kalau satu kurang. Ya, si nenek bilang, oh enggak, saya enggak membutuhkan apa-apa, cukup untuk saya hanya mau gantian gigi palsu. Ya. Nah, saudara, biarlah setiap daripada kita ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara semua boleh tersenyum. Ada amin, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan, yaitu going strong dengan jangkar yang kuat. Beberapa saat-saat ini kalau saya memperhatikan, saudara, kalau saya memperhatikan apa yang terjadi pada saat-saat ini, di Texas terjadi kekeringan sehingga banyak terjadi kebakaran. Di Jepang beberapa saat yang lalu, seperti kita boleh perhatikan, ya, mari Peter, PowerPoint yang kedua, ya, seperti apa yang terjadi di Jepang, terjadi suatu earthquake, ya, di mana terjadi di bulan Maret kemarin. Maret kemarin terjadi earthquake, terjadi tsunami yang luar biasa, sampai saat ini pun mereka masih mencoba untuk memberesin apa yang mereka alami ya, dengan nuklir yang hancur dan lain sebagainya, sampai ada nuklir spill di mana-mana ya, dan kita memperhatikan apa yang terjadi semuanya ini, dan juga kita melihat ya apa yang terjadi juga di Alabama ya. Kita melihat tornado yang baru-baru saja terjadi secara luar biasa, tornado yang beberapa saat yang lalu saya pernah mendengarkan dalam satu hari bisa 30 tornado di Amerika ini. Luar biasa sekali, saudara. Ya, saya tidak pernah mendengar sebelumnya, tapi hal ini terjadi, dan ini yang terjadi di Alabama. Saudara bisa melihat keadaan yang demikian ya, yang tertinggal hanya bathtub untuk mandi orang ini ya. Dan disinilah yang terjadi, mereka melihat kerusakan yang luar biasa terjadi di Alabama, sehingga Presiden Obama pun sempat pergi ke Alabama pada saat itu. Itu terjadi di bulan April, dan saudara juga melihat baru-baru saja terjadi flooded terjadi di Mississippi River, sehingga banyak sekali ya panenan hancur dan lain sebagainya, banyak sekali rumah yang tenggelam. Bahkan saat ini ya, karena air mengalir dari utara menuju ke selatan,
Maka dari itu sampai di Louisiana pun saat ini di Baton Rouge terjadi kebanjiran juga, bahkan mereka berusaha untuk mengatur akan gate-gate daripada pintu-pintu air. Mereka berusaha untuk mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi suatu kebanjiran yang besar. Mereka berusaha untuk membagi akan air ini, tetapi tetap sama yang terjadi juga. Banyak sekali yang hal-hal yang demikian yang terjadi di dunia ini, saudara. Sebelum kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mereka yang mengalami akan badai, kalau saya boleh katakan, badai di dalam kehidupan daripada manusia di dunia ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, sebelum kami mendengar akan firman-Mu, kami teringat Tuhan untuk mereka yang di dalam kesusahan pada saat ini. Di mana saja Tuhan di dunia ini Bapa, entah di Jepang, di Indonesia, di Amerika, di Alabama, di Louisiana pada saat ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan daripada mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau menjadi penolong bagi mereka kalau Engkau mengizinkan akan hal itu terjadi. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang melindungi, Engkau sendiri Tuhan yang menjaga, dan juga Tuhan Kau sendiri ya Bapa yang membawa akan kehidupan anak-anak-Mu untuk sanggup menanggulangi akan semuanya ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan. Biarlah Engkau juga memberikan persediaan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ini kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Ada seorang ibu yang saya pernah membaca terjadi di Jepang. Akibat daripada tsunami, rumahnya nggak ada, anaknya nggak ada, istrinya juga nggak ada. Suaminya nggak ada, hanya ibu sendiri. Karena semuanya hanyut, saudara. Saya boleh katakan ini merupakan suatu badai. Apa yang terjadi bagi seorang ibu. Ada seseorang yang pulang dari pergi ke tempat kerja. Dia baru saja clock in, lalu dihampirin oleh supervisornya, diajak masuk ke kantor. Dan habis itu dia katakan, supervisornya mengatakan, silahkan mengambil barang-barang kamu dan company sudah tidak dapat memperkerjakan kamu lagi. Langsung di-escort untuk mengambil barang-barangnya. Ini merupakan suatu badai di dalam kehidupan daripada seorang bapak ini. Banyak sekali apa yang terjadi, yang kita lihat. Entah building komersial, entah residential, banyak sekali yang mengalami akan kerusakan. Saya terheran-heran, building Lowe's, building supplies yang menjual barang-barang supplies untuk building untuk pembangunan. Pada saat tornado di Alabama, semuanya kolaps kecuali tempat yang paling belakang, di mana pegawai-pegawainya pada lari ke tempat itu dan selamat. Tembok yang dibangunkan bisa rebah, saudara. Dan ini yang terjadi pada saat ini. Dan saya pada saat ini, saya ingin membawa akan suatu firman yang saya berikan judul, yaitu Going Strong dengan 4 jangkar. Going Strong dengan 4 jangkar. Saya percaya bahwa kita semua menghadapi akan badai-badai di dalam kehidupan kita. Entah kita pernah mengalami, saya pernah mengalami apa yang terjadi pada saat hurricane beberapa tahun yang lalu, tahun 2008. Saya mengalami bagaimana rumah saya mengalami kebocoran dan air turun ke bawah, merusakkan akan karpet, merusakkan akan beberapa barang-barang kita. Kita melihat akan hal ini, kita mengalami akan hal ini. Akan terjadi di dalam kehidupan daripada kita sebagai manusia.
Entah kita menghadapi dahulu, entah kita menghadapi nanti, saya menyampaikan akan hal ini supaya saudara dan saya siap menghadapi semuanya ini. Kita boleh berdoa, kita memang harus berdoa supaya semuanya itu Tuhan boleh hindarkan. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah setiap daripada kita mengalami bagaimana untuk menanggulangi akan badai itu. Rasul Paulus menghadapi suatu badai. Rasul Paulus menghadapi suatu badai yang luar biasa sehingga mengalami akan kapal yang kandas. Boleh dikatakan, mari saudara dan saya lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-44. Rasul Paulus menghadapi badai yang membahayakan akan hidupnya dalam perjalanannya ke Roma untuk menjumpai akan kaisar. Di dalam perjalanan akan Rasul Paulus untuk menjumpai akan kaisar di Romawi, untuk mengadakan suatu naik banding selama 14 hari. Selama 14 hari. Bahwa Rasul Paulus berada di tengah badai yang mengamuk pada saat itu. Sebagaimana semua awak kapal dan penumpang lainnya panik, tetapi Paulus tidak panik. Ada sesuatu yang kita akan belajar. Ada 4 jangkar yang memegang akan kehidupan daripada Rasul Paulus. Kita akan melihat akan 4 jangkar yang ada di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Di tengah badai yang luar biasa, pelaut-pelaut yang berani, mereka pun mengalami kewalahan, dikatakan di dalam pasal yang ke-27 itu. Nanti saudara akan baca sendiri. Saya tidak akan membaca akan semuanya, saya akan membawa ya beberapa hal yang kita bisa belajar hari ini. Di tengah-tengah badai, pelaut-pelaut yang berani itu mengalami sesuatu kewalahan. Bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan akan kapal mereka. Mereka menurunkan akan 4 jangkar dikatakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pelaut-pelaut itu menurunkan akan 4 jangkarnya. Tetapi 4 jangkar itu tidak sanggup menyelamatkan akan perahu. Tidak sanggup menyelamatkan akan penumpang-penumpang itu. 4 jangkar itu diturunkan. Dan kapal itu pun tetap pecah, saudara. Kapal itu pun tetap pecah. Saudara bisa melihat apa yang saya gambarkan di sini. Ya, mari Peter. Di dalam gambar yang ke berapa ini? Gambar yang ke-7, ya. Gambar yang ke-7, that's right. Oke. Ya, maaf saudara, saya berusaha untuk sinkron dengan PowerPoint di sana ya. Ya, kita bisa melihat akan gambar ini. Ya, bagaimana kapal itu kandas. Bagaimana kapal itu dihanyutkan oleh badai. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus bahkan dia bisa menolong akan orang-orang yang berada di dalam kapal itu. Kita melihat bahwa Rasul Paulus ada di situ, ada di tengah-tengah kapal. Rasul Paulus sebagai tahanan pada saat itu, saudara. Rasul Paulus sebagai tahanan yang akan menuju ke Roma untuk menaik banding kepada kaisar. Dia sebagai orang tahanan dan di situ banyak sekali tahanan-tahanan yang lain juga. Kapal itu kandas dan mereka berusaha untuk menyelamatkan akan kapal itu tetapi tidak dapat, tidak sanggup. Rasul Paulus sebagai orang yang mengasihi akan Tuhan. Rasul Paulus sebagai orang yang punya misi. Rasul Paulus sebagai orang yang mana dia beriman kepada Tuhan. Tetapi juga mengalami akan hal yang demikian. Sering kita tidak menyadarin sehingga kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk menanggulangi kalau terjadi suatu badai di dalam kehidupan kita. Maka itu siang hari ini Tuhan ingin memberikan kekuatan untuk kita mempunyai jangkar yang kuat. Sehingga badai apapun mengombang-ambingkan kita, saudara dan saya akan tetap kuat. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita mempunyai 4 jangkar yang Rasul Paulus punyai. 4 jangkar yang sangat kuat. Kalau tadi saya katakan bahwa roof ataupun atap rumah saya, semuanya terbang, sebagian terbang maksud saya.
Ya, sehingga terjadi suatu kebocoran. Karena apa saudara? Setelah kita teliti, ternyata seharusnya satu lembar daripada single harus dipaku dengan 6 paku, hanya diberikan 4 paku saudara. Maka dari itu pada saat hurricane datang, membawa terbang singles ataupun itu aspal yang ada di atas rumah, membuat atap saya itu terbang saudara. Dan biarlah di dalam kehidupan kita mempunyai jangkar yang kuat, yang sanggup untuk menyelamatkan akan kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Pengharapan saudara dan saya adalah suatu anchor ya, yang kuat, suatu jangkar yang kuat. Sehingga kita tidak akan terombang-ambingkan, sehingga jiwa kita menjadi aman. Ya, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya firm and secure. Sesuatu yang kuat kalau kita ini mempunyai sesuatu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan kita mempunyai sesuatu jangkar yang kuat. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, dikatakan sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Sesuatu yang tertanam sangat dalam, yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa 4 jangkar yang saudara dan saya akan pelajarin? Rasul Paulus menurunkan 4 jangkar. Bukan pelaut-pelaut yang menurunkan 4 jangkar yang memberikan kekuatan, yang menyelamatkan mereka. Tetapi Rasul Paulus mempunyai 4 jangkar. Rasul Paulus mempunyai 4 jangkar. Mereka pelaut-pelaut menurunkan 4 jangkar dan kapal itu pecah seperti yang kita lihat. Tetapi Rasul Paulus mempunyai 4 jangkar di dalam cerita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-44. Nanti saudara bisa memperhatikan. Yang pertama jangkar yang kuat, yaitu jangkar daripada hadirat Tuhan. Ayat 23, kalau saudara mempunyai Alkitab, buka bersama-sama dengan saya. Di dalam ayat 23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dikatakan karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah. Dari Allah yang Rasul Paulus sembah. Malaikat yang dari Allah yang Rasul Paulus sembah mendatangi Paulus. Hadirat daripada Allah memberikan sesuatu jangkar yang kuat bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus meskipun mengalami badai, mengalami sesuatu amukan ombak yang luar biasa, Rasul Paulus tidak merasa tidak sendirian. Rasul Paulus di situ menceritakan bahwa malaikat Tuhan hadir di dalam hidupnya. Hadirat daripada Allah akan menjadikan jangkar yang kuat di dalam kehidupan kita. Kalau hadirat Allah ada di tengah-tengah kita, maka dari itu akan menjadi jangkar di dalam kehidupan kita. Bagaimana cerita daripada murid-murid Tuhan pada saat Tuhan Yesus tidur dikatakan di buritan. Mereka terombang-ambingkan, mereka takut. Tetapi kalau Tuhan Yesus ada di situ, mereka tidak akan tenggelam. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan saudara meskipun badai bergelora,
Meskipun badai mengamuk secara luar biasa, tetapi hadirat daripada Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan akan keselamatan. Di situ malaikat Tuhan mendatangi dia. Maka dari itu Rasul Paulus merasa aman, merasa tenang, dan menikmati akan keselamatan yang daripada Allah. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-sekali aku tidak meninggalkan engkau. Ibrani mengatakan, aku enggak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Tetapi aku katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa dia sebagai apa? Sebagai Immanuel yang akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai akan kehidupan saudara dan saya. Kuncinya, apakah kita hidup di dalam Dia yang selalu meminta akan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara ingat akan cerita daripada orang Israel. Secara luar biasa mereka dapat mengalahkan akan Yeriko. Tetapi terhadap kota yang kecil, yaitu kota Ai, mereka kalah. Karena apa? Karena Tuhan tidak ada di situ. Karena Tuhan tidak ada di situ. Tetapi kalau Tuhan bersama-sama dengan orang Israel, tidak ada dosa di dalam kehidupan orang Israel. Maka dari itu, entah besar seperti Yeriko, entah kecil, Israel akan sanggup untuk mengalahkan. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita? Selalu bersama-sama dengan kita? Saudara, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia akan menjadi jangkar yang kuat. Rasul Paulus begitu kuat, begitu saya gambarkan di dalam gambar tadi. Bahkan dia sanggup menolong akan prajurit-prajurit, sanggup menolong akan tahanan-tahanan yang lain. Karena apa? Karena dia mempunyai jangkar yang kuat. Yaitu apa? Yaitu hadirat daripada malaikat Tuhan. Hadirat daripada Tuhan membuat dia kuat. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menyertai setiap daripada kita. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Biarlah Tuhan boleh selalu beserta dengan kita. Tangan Tuhan, Yesaya katakan, tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ada amin. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar akan seruan kita. Yang menjadi penghambat. Yang menjadikan kita tidak kuat. Yang menjadikan kita kalah. Yang menjadikan kita mungkin kapal kita hancur. Yaitu apa? Maaf saudara, firman Tuhan katakan yaitu pelanggaran kita. Karena kita hidup di dalam pelanggaran. Karena kita hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup di dalam dosa. Maka itu Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Hari ini biarlah kita ingatkan. Biarlah firman Tuhan mengingatkan. Biarlah kita mempunyai jangkar yang kuat. Yaitu akan hadirat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan saudara. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara. Tuhan menyertai akan kehidupan saudara dan saya. Ada satu cerita bagaimana seorang Indian yang menjelang dewasa, bagaimana ayahnya berusaha untuk membesarkan dia. Indian yang masih kecil ini dibawa oleh bapaknya ke hutan. Dia ikat tutup matanya dan ditinggal di situ. Sampai malam hari and then the next day. Ya, pada malam hari anak Indian ini mendengarkan suara yang mengerikan. Karena di hutan banyak sekali binatang-binatang hutan yang mengaum-ngaum, bagaimana serigala ya mengeluarkan akan suaranya, bagaimana singa mengeluarkan akan suaranya, binatang-binatang yang lain ya mengeluarkan akan suaranya. Dan orang anak Indian ini menjadi takut. Dia ketakutan dan dia berteriak-teriak mencari akan bapaknya. Dan dia menangis pada saat itu. Sampai akhirnya anak Indian ini tertidur.
Dan pagi harinya ayahnya datang menghampirin anak Indian ini. Dan dia mengatakan bahwa Bapak engkau adalah Allah yang Bapak yang kejam dan lain sebagainya. Tetapi Bapak ini mengatakan, anakku, tidak tahukah bahwa semalaman engkau tidur tetapi aku tidak tidur. Aku menjaga engkau sehingga engkau masih hidup. Di dalam kehidupan kita, kita mungkin mata kita tertutup tidak bisa melihat Allah. Tetapi penjaga kita, firman Tuhan, Mazmur 121, katakan penjaga kita tidak terlelap. Ada amin. Penjaga saudara bersama-sama dengan saudara dan saya. Maka dari itu biarlah hadirat Tuhan boleh selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia menjadi Allah Immanuel, dia menjadi jangkar yang kuat. Maka itu bawa akan hadirat Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu jangkar yang kuat oleh janji-janji Allah. Jangkar yang kuat oleh janji-janji daripada Allah. Di dalam ayat yang ke-24. Ayat 24 di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Dia katakan di sini, dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di dalam kapal ini akan selamat karena apa? Karena engkau. Dia katakan bahwa di dalam ayat 24 katakan, jangan takut Paulus. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Ada suatu janji daripada Tuhan. Suatu janji daripada Tuhan diberikan kepada Rasul Paulus bahwa dia akan menghadap Kaisar. Kalau Rasul Paulus tenggelam, dia tidak akan menghadap kepada Kaisar. Ada amin. Maka dari itu